Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel YouTube Junaidi Fayat. Kali ini kita akan membahas pembelajaran 3, subtema 3 dari tema 9. Adapun materi-materi yang akan kita bahas pada video pembelajaran ini seperti yang kita lihat di layar. Yang pertama adalah isi iklan media cetak. Nah, ini materi yang pertama ya, seperti yang kita lihat di sini ya. Kemudian perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, dan yang terakhir adalah kegiatan ekonomi. Tiga materi ini akan kita bahas pada video pembelajaran ini. Oleh karenanya untuk kamu yang sedang menyaksikan video ini, yuk simak dan cermati baik-baik ya dengan benar video pembelajaran ini sehingga kamu mudah dengan materi yang akan saya jelaskan dengan baik. Yuk sama-sama kita bahas ketiga materi tersebut. Materi pertama adalah iklan media cetak atau isi iklan media cetak. Materi ini adalah materi yang bersumberkan pada bahasa Indonesia dengan KD 3.4 dan 4.4. Untuk menentukan isi dari sebuah iklan, kita perlu membaca iklan tersebut dengan cermat. Isi dari sebuah iklan ditulis dengan kalimat yang singkat dan jelas. Nah, ini poin yang penting juga nih. Jadi semua iklan yang kita lihat, kita saksikan, baik berupa video maupun berupa tulisan, nah, biasanya dibuat dengan kalimat yang singkat dan jelas. Berdasarkan isinya, iklan dibedakan menjadi beberapa hal atau sebagai berikut. Nah, yang pertama adalah iklannya iklan penawaran atau iklan niaga. Nah, iklan niaga ini adalah iklan yang bertujuan menawarkan sesuatu, baik benda maupun jasa. Karena iklan ini adalah iklan menawarkan sesuatu, berarti ada sesuatu hal yang harus ditawarkan. Misalkan kalau dia kendaraan bermotor, berarti iklannya menawarkan motor, ya kan? Begitu juga dengan mobil. Kemudian selain iklan penawaran atau niaga adalah iklan permintaan. Nah, permintaan ini berarti iklannya dibuat sesuai dengan permintaan si pembuatnya. Nah, ini contoh yang kedua ya, atau bagian dari iklan berdasarkan isinya. Yang ketiga adalah iklan pemberitahuan atau iklan pengumuman. Nah, di iklan pengumuman atau pemberitahuan adalah iklan yang bertujuan menarik perhatian orang banyak atau khalayak umum tentang sesuatu hal. Misalnya iklan duka cita dan iklan reuni alumni sekolah. Jadi terkadang ketika kita menyaksikan televisi ada iklan di mana di dalamnya ada pemberitahuan reuni ya. Walaupun sangat jarang atau jarang sekali ya kita melihat iklan reuni, atau iklan juga mengumumkan tentang suatu bencana atau suatu duka cita yang kita saksikan terkait ada beberapa tokoh nasional, tokoh penting yang ada di Indonesia, tentang duka cita yang keluarganya rasakan. Nah, ini adalah contoh iklan pemberitahuan yang terkadang muncul di televisi atau di media cetak. Keempat yang lain adalah iklan layanan masyarakat. Nah, iklan layanan masyarakat juga sebenarnya kita sudah banyak saksikan ya, baik di televisi maupun media cetak lainnya, di mana iklan ini adalah untuk mengajak ya, yang bertujuan untuk memberikan penerangan tentang sesuatu hal. Misalnya larangan menggunakan narkoba atau larangan merokok di tempat umum. Nah, itu adalah contoh-contoh iklan yang bersifat layanan masyarakat. Yang terakhir adalah iklan undangan. Nah, kalau iklan undangan itu berarti iklan yang mengundang semua yang membaca, semua yang melihat untuk hadir pada acara yang diberikan atau disaksikan oleh si penonton dari iklan yang membuat. Jadi bersifat undangan untuk menghadiri, mengikuti, dan lain-lain. Nah, ini adalah contoh-contoh
iklan berdasarkan isinya dibagi menjadi 5 bagian. Iklan penawaran, iklan permintaan, iklan pemberitahuan, iklan layanan masyarakat, dan iklan undangan. Mudah-mudahan dari sini kita dapat membedakan isi dari iklan sesuai dengan contoh-contoh yang tadi saya berikan. Kita lanjutkan ke materi yang kedua, yaitu perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan PKWKN dengan KD 3.4 dan 4.4. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang bersatu. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Jadi makna dari persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita mau berkata persatuan, maka itu sebenarnya berasal dari kata satu yang berarti utuh atau tidak terpecah belah. Berikut adalah sebab dan akibat jika kita tidak memiliki rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Jadi ada sebab, ada akibat. Contohnya ini. Nah, sebenarnya untuk perilaku mencerminkan persatuan dan kesatuan ini, ruang lingkupnya, pembahasannya tuh banyak ya. Bisa di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat, di lingkungan negara, dan itu semuanya adalah ruang lingkup persatuan dan kesatuan. Jadi kalau kita di sini, kita hanya membahas persatuan dan kesatuan di lingkungan masyarakat. Tinggal nanti kamu bisa memberikan atau membandingkan jika kalau di rumah dan di sekolah itu bagaimana. Yang pertama adalah sebabnya, yang poin pertama, kurangnya interaksi antar masyarakat yang berbeda suku, budaya, dan agama. Jadi karena kurangnya interaksi, sebabnya ini akan menimbulkan akibat hilangnya tenggang rasa dan toleransi dalam masyarakat. Jadi ketidakadanya hubungan interaksi yang ada di masyarakat itu menyebabkan hilangnya tenggang rasa dan toleransi. Kemudian yang kedua adalah lebih mementingkan pribadi atau golongan tertentu di masyarakat. Nah, kalau penyebabnya ini akan menimbulkan sering terjadi perselisihan. Jadi kalau sering mementingkan kepentingan pribadi dan golongan, ya akan terjadi akibatnya seperti perselisihan muncul, membuat lingkungan yang akhirnya tidak aman dan nyaman. Ketiga, contoh sebab yang ketiga lagi yang lainnya, tidak mematuhi tata tertib yang ada di lingkungan masyarakat. Misalnya kerja bakti, diajak kerja bakti nggak mau, diajak gotong royong nggak mau. Nah, ini pun menyebabkan atau menimbulkan akibat tidak peduli dengan permasalahan yang ada di lingkungan masyarakat. Jadi ketika nanti ada musibah yang dia derita, dialami, maka masyarakat akan ogah ya, tidak mau membantu si orang tersebut yang kalau diajak kerja bakti tidak mau atau bersedia. Ini adalah sebab akibat yang kalau kita saksikan di lingkungan sekitar kita, di rumah atau di masyarakat ya, di lingkungan masyarakat, ketika seseorang melakukan 3 penyebab ini, maka akan menimbulkan dampak akibat 3 hal ini pula. Walaupun banyak perilaku-perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Nah, kalau di masyarakat tuh untuk menimbulkan sikap persatuan dan kesatuan, contohnya banyak ya, adalah menghargai, menghormati, dan hidup rukun dengan tetangga, membantu tetangga yang terkena musibah. Ini pun bagian contoh dari sikap yang memiliki, yang mencerminkan nilai persatuan. Kemudian ikut serta dalam gotong royong atau kerja bakti. Nah, ini kebalikan dari yang tadi ya. Contohnya, lalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan ronda malam. Jika ada ronda malam, maka kita harus ikut dalam kegiatan tersebut. Kita lanjut ke materi yang ketiga, yaitu kegiatan ekonomi. Dan materi ini adalah materi yang bersumber pada muatan ilmu pengetahuan sosial dengan KD 3.3 dan 4.3.
Setiap manusia memiliki berbagai kebutuhan. Kebutuhan tersebut dipenuhi dengan cara melakukan kegiatan ekonomi yang meliputi produksi, distribusi, dan konsumsi. Jadi, tiga hal ini pasti dilakukan oleh setiap orang, baik pribadi diri kita sendiri maupun keluarga kita. Bahkan orang lain yang ada di sekitar kita pun melakukan tiga hal ini: produksi, distribusi, dan konsumsi. Sedikit mengulang tentang produksi, bahwa produksi itu adalah kegiatan menambah kegunaan suatu barang, yang berarti menciptakan barang baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Itu adalah definisi atau pengertian dari produksi. Sedangkan distribusi adalah penyaluran. Kalau kita mau mengartikan ya, distribusi adalah penyaluran atau penyampaian barang-barang dan jasa dari produsen ke konsumen. Nah, jadi fungsi distribusi itu menyalurkan barang dari produsen. Produsen itu yang menghasilkan produksi ke konsumen. Dan yang terakhir, konsumsi adalah kegiatan atau tindakan menghabiskan atau mengurangi secara berangsur-angsur manfaat suatu barang dalam memenuhi kebutuhan untuk memelihara kelangsungan hidupnya. Jadi konsumsi itu menghabiskan, bahasa sederhananya menghabiskan sesuatu barang hasil produksi di dalam kehidupannya. Nah, itu pengertian dari produksi, distribusi, dan konsumsi. Nah, kalau di sini lebih kepada cenderung langsung ke sesuai dengan kegiatan ekonominya. Produksi adalah kegiatan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar karena mendorong terciptanya lapangan pekerjaan. Jadi dengan kegiatan ekonomi ini, produksi itu membuat lingkungan sekitarnya meningkat kesejahteraannya. Kenapa? Karena ada lapangan pekerjaan. Jadi kalau ada produksi, berarti ada pabrik di situ yang membuat nilai suatu barang itu jadi bermanfaat. Kemudian distribusi. Pemerataan distribusi barang-barang produksi memudahkan masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari. Dengan hadirnya distribusi, orang yang kedua ya dalam kegiatan ekonomi, maka kegiatan atau barang-barang yang akan kita peroleh itu menjadi mudah ya. Dari hasil produksi yang dilakukan oleh sebagian orang, maka produksinya disalurkan dengan distributor namanya, orang yang melakukan distribusi. Kemudian yang ketiga adalah konsumsi. Nah, konsumsi ini adalah membuat masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehingga kesejahteraan pun dapat tercapai. Nah, setelah ada produksi, kemudian didistribusikan ke masyarakat sehingga mudah dalam memperolehnya, lalu dikonsumsi, dinikmati, dikurangi, atau dihabiskan manfaat dari produksi yang telah dihasilkan. Ini adalah contoh-contoh atau hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi yang ada di masyarakat. Setelah kamu menyaksikan video tadi, ya, penjelasan tadi yang materi 1 sampai dengan materi 3, silakan untuk kamu yang menyaksikan video ini, jawablah soal-soal latihan berikut, terdiri dari 4 soal. Jawablah dengan hasil jawaban kamu sendiri tanpa meminta bantuan atau menerima bantuan dari orang lain. Jawablah dengan jawaban yang benar dan tepat. Dan jika kamu mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal berikut, ulangi video pembelajaran ini dari awal hingga akhir sehingga kamu dapat menemukan jawaban-jawaban yang kamu inginkan. Selamat mengerjakan, saya doakan kamu bisa dalam menjawab soal-soal latihan berikut dengan jawaban hasil karya kamu sendiri. Demikianlah video pembelajaran 3, subtema 3 dari tema 9 yang dapat saya berikan. Mudah-mudahan dengan kamu menyaksikan video pembelajaran ini dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan kamu. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.